Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Mutari, saya dari kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem produksi. Selanjutnya. Yang pertama ada klasifikasi sistem produksi. Metode operasi meliputi antara lain perencanaan dan pengendalian mengenai produksi, persediaan, mutu dan pembiayaan operasional baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sasaran dari perencanaan dan pengendalian tersebut ialah memaksimumkan nilai ekonomis dan sistem. Yang dibangun dalam proses perencanaan dan pengendalian digunakan prinsip pendapatan manfaat benefit sebesar-besarnya dari setiap biaya yang dikorbankan pada setiap tahap proses transformasi baik pada tingkat subsistem maupun pada sistem secara keseluruhan. Yang kedua adalah perencanaan dan pengendalian produksi. Pada dasarnya perencanaan dan pengendalian produksi dikenakan 4 tipe lingkungan yang berada dalam masing-masing memberi pengaruh. Yang pertama engineering and to order dan make to order. Para pengelagan terlibat secara tidak langsung dalam proses perencanaan karena mereka menyediakan sendiri spesifikasi atau desain produk yang dibuat di layan pabrik. Dua yaitu assembly to order. Pelanggan diberi kesempatan untuk memilih secara terbatas terhadap model dan variasi sudah disediakan. Yang ketiga adalah make to stock. Pelanggan tidak dapat memilih alternatif terhadap memesan secara langsung produk yang sudah jadi. Tujuan utama dari perencanaan dan pengendalian produksi ialah meyakinkan semua pihak terkait bahwa produksi yang diinginkan dapat diproduksi pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang dapat dan memenuhi spesifikasi mutu yang ditetapkan dan biaya operasi yang minimum. Perencanaan produksi adalah perencanaan agregat, ia suatu proses yang persetujuan jumlah output yang berhasil produksi, tingkat persediaan yang harus dijaga sepanjang rentang jangkauan dan waktu rencana. Maksud dan tujuan perencanaan ialah untuk memberi otorisasi pengerayaan rencana produksi ke dalam jadwal induk produksi. Kerangka dasar sistem perencanaan dan pengendalian produksi. Kerangka dasar sistem perencanaan dan pengendalian produksi memperlihatkan dua tipe keintegrasian. Pertama, keintegrasi antara rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana eksekusi di lantai pabrik. Dan kedua, keintegrasi antara unit-unit fungsional dalam setiap hasil perencanaan. Rencana jangka panjang yang berjangka waktu paling lama 5 tahun disusun oleh pimpinan puncak, berjangka paling lama 1 tahun disusun oleh manajer lini tengah, yaitu adalah elemen-elemen sistem: business planning, demand management, marketing planning, workers planning, master production stock handling, competitive planning, material requirement planning, capacity requirement planning. Perencanaan operasional. 1. Menyediakan data input yang dibutuhkan. Data input yang dibutuhkan untuk perencanaan operasional meliputi antara lain yang utama ialah struktur produksi, build of material, production routing, work central capacity, dan master production schedule. 2. Menghitung kebutuhan bahan kapasitas. Dihitung kebutuhan dan part atau komponen di kapasitas kerja dibutuhkan untuk mendukung master production schedule. Selanjutnya ada pengendalian produksi. Misalnya sebuah mesin digunakan untuk memproduksi beberapa jenis produksi yang berbeda. Mesin tersebut memerlukan biaya setup setiap kali bekerja tipe untuk dikerjakan. Dan satu proses belum digunakan untuk membuat produksi lain. Makin banyak persediaan dari produksi tersebut harus disimpan karena waktu yang lebih lama sebelum stasiun kerja tersebut kembalikan membuat produksi tersebut. Dalam situasi ini terlihat unsur biaya yang bertolak belakang, yaitu antara biaya setup dan biaya persediaan. Ketiga, pengendalian persediaan. Ukuran lot opinion. Hampir setiap sistem produksi membutuhkan persediaan atau inventory. Ada beberapa motif pengadaan persediaan, yaitu motif pelayanan, antisipasi, dan spekulasi. Motif pelayanan adalah berkaitan dengan upaya manajemen untuk selalu dapat memenuhi permintaan pelanggan sewaktu-waktu muncul. Motif antisipasi berhubungan dengan upaya memenuhi permintaan di mana yang datang yang sifat sering tidak menentu. Sedangkan motif spekulasi
berhubungan dengan keinginan untuk mendapat keuntungan dari persediaan karena ada dugaan waktu yang tidak lama akan terjadi kenaikan harga. Kartu kendali persediaan. Kartu kendali persediaan berisi informasi yang lengkap tentang kondisi dan stasiun setiap bahan yang dibutuhkan. Fungsi dari kartu kendali persediaan ialah mencatat semua informasi tentang suatu sistem dibutuhkan dalam persediaan kendalian sehingga sesuatu item tersebut dapat diketahui secara akurat pada setiap hari. Kartu kendali persediaan dapat berupa lembaran kartu ataupun berbentuk file komputer yang semua informasi direkam cukup lengkap dan mudah diakses. Selanjutnya adalah catatan tentang masalah pengendalian persediaan. Sistem produksi dealer informasi meningkatkan efisien biaya atau mengukur unit biaya. Untuk ini diciptakan metode standar yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengendalian proses di lantai pabrik. Beberapa model konvensional dan pengendalian tersebut yang pada awal muncul terima baik di antara lain adalah model pengendalian persediaan high risk atau model Wagner dan Whiting, model part periode blends dan lain-lain. Model di atas merupakan permintaan pelanggan yang semakin sulit mentolerir keterlambatan pengiriman, maka muncul pula model yang lebih konventif yang dikenal sebagai Material Procurement Planning atau MPR. Lanjutlah pengendalian mutu. Perkembangan ruang lingkup mutu sejak diglobalisi menjadi pembicaraan sangat semua pihak meyakinkan bahwa mutu kunci pengendalian atas kebagian besar masalah yang ditimbulkan oleh perubahan global tersebut. Definisi mutu kemudian bermuncul, yaitu peningkatan mutu pada setiap organisasi bukanlah kegiatan terpisah atau program yang berdiri sendiri, tapi harus terintegrasi secara baik dengan keseluruhan kegiatan lain. Dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan bahwa untuk mendapatkan jaminan itu produk yang direncanakan harus didukung sepenuhnya oleh struktur dan item organisasi yang sesuai dengan struktur kegiatan memperkenalkan dikelola hingga mutu yang diinginkan dapat dijamin. Dan sistem organisasi dengan perkenalan lain dibutuhkan terkait manajemen mutu atau quality management yang meliputi perencanaan mutu mengenai pengorganisasian sumber daya mutu, pelaksanaan kegiatan secara bermutu, dan pengenalan mutu jika diperlukan. Selanjutnya pengertian mutu dan mutu terpadu. Mutu menurut ISO 8402 standar internasional mutu. Mutu adalah struktur interaksi suatu produk terproses organisasi, orang kegiatan atau sistem yang memberi kemampuan untuk memuaskan kebutuhan tertentu pihak yang membutuhkan. Mutu terpadu ialah keseluruhan harapan dan keinginan pelanggan untuk dipenuhi. Mengkonsumsi produk dikirim oleh perusahaan kepada pelanggan bersangkutan. Ada 4 indikator mutu tersebut, yaitu ada timelines of delivery, external production quality, reasonable friends, dan customer goods. Selanjutnya adalah empat guru mutu. Satu adalah Edward Deming mengemukakan pendekatan untuk mendapatkan mutu dalam 14 poin yang dikenal sebagai Deming S14 poin yang digunakan tanggung jawab pemimpin puncak setiap organisasi. Salah satunya itu adalah bangunan yang tumbuhan keinginan yang kuat dalam perbaikan produk jasa. Yang kedua, Joseph M. Juran selalu menekankan bahwa mutu adalah sinonim dari kesesuaian untuk penggunaan fitness of use. Suatu definisi yang menyangkut fitur akan memberi kepuasan terhadap produk yang menilai cacat. Yang ketiga ada Ahmad Feedbackbaum merekomendasikan perluasan kemanajemen mutu yang digunakan pada setiap tahapan mulai dari desain hingga pengiriman produk kepada pelanggan. Beliau adalah orang pertama yang menggunakan kata total ke dalam teknologi mutu yang memperkenalkan konsep melalui buku yang berjudul Quality Control. Dan terakhir, Philip Beckhoff ini menggunakan 4 prinsip dasar dalam membangun mutu yang menurut beliau bersifat absolut, yaitu definisi mutu sebagai kesesuaian dengan kebutuhan. Sistem mutu adalah mencegah standar kinerja mutu adalah produk tanpa cacat, dan pengukuran mutu adalah ketidaksesuaian. Selanjutnya, pengenalan mutu terpadu. Pengenalan mutu terpadu berkenaan dengan kepaduan semua kegiatan yang mempengaruhi tingkat mutu yang diinginkan. Sedangkan mutu terpadu adalah keterpaduan semua faktor yang masuk dalam dimensi mutu, misalnya faktor ukuran, warna, berat, daya tahan,
kelenturan dan lain-lain. Proses pengendalian control of total quality. Sistem pengendalian mutu terpadu sebagai bagian dari proses manajemen pada dasarnya memberi jawaban yang akurat, yaitu what, who, where, when, dan how many. Lanjut adalah manajemen mutu terpadu. Konsep manajemen terpadu bertolak suatu keyakinan bahwa tidak akan pernah diperoleh secara kebetulan kecuali melalui pengolahan secara terencana dan baik. Pengolahan mutu dimaksud sebagai sumber daya secara optimum. Para manajer harus melakukan fungsi-fungsi tersebut menghasilkan produksi atau jasa. Memenuhi persyaratan mutu yang ditentukan tepat waktu, biaya yang wajar, dan melakukan kegiatan tersebut. Antara lain adalah perencanaan, perorganisasian, penghargaan, pengendalian, dan penjaminan mutu, yaitu meliputi penataan komponen-komponen mutu dan alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan, meliputi penataan struktur administrasi dan alokasi sumber daya setiap produk industri, penyusunan metode yang dibutuhkan untuk mendapatkan mutu diterapkan oleh fase perencanaan, berkaitan dengan semua aspek manusia dalam manajemen, berkenaan dengan pendeteksian, penyiapan, serta melakukan tindakan perbaikan, meliputi semua langkah dan kegiatan penjualan untuk menjamin yang diinginkan dapat dihasilkan. Nama adalah kerekayasaan ekonomi. Nilai waktu dari uang. Nilai waktu dari uang yang umumnya dinyatakan dalam bentuk tingkatan bunga uang atau interest rates tertentu, misalnya sewa yang harus dibayar setiap tahun atau mesin pembangkitan listrik. Terbuat adalah ekvivalent dengan harga bunga yang ditemukan penggunaan sejumlah nilai mesin tersebut dalam konteks ini. Tingkat bunga yang diartikan sebagai rasio antara besarnya uang yang dibayarkan atau diterima dengan jumlah uang yang menimbulkan efek bunga tersebut dalam suatu periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. Rasio itu dinyatakan sebagai persentase. Selanjutnya, evaluasi alternatif. Evaluasi ekonomi terhadap beberapa alternatif untuk pengambilan keputusan adalah hal yang paling esensial dalam ekonomi rekayasa. Dalam ekonomi kerekayasaan, kriteria yang umum digunakan untuk membandingkan alternatif ialah nilai awal bersih, yaitu net present value, biaya tahunan equivalent atau equivalent annual cost atau reference, dan kecepatan pengendalian internal atau internal rate of growth. Antara adalah metode Net Present Value atau NPV, membandingkan kedua alternatif tersebut dalam hal biaya equivalent yang dihitungkan menurut periode awal. Yang kedua adalah metode Equivalent Annual Cost, menggunakan asumsi bahwa equivalent pembayaran serial dalam jumlah yang sama pada setiap akhir tahun sebagai biaya tahunan sepanjang usia penggunaan mesin tersebut. Yang ketiga adalah internal rate of return. Metode ini membandingkan tingkat bunga uang masing-masing alternatif pada nama NPV dan penerimaan permintaan biaya alternatif tersebut sama dengan 0 bila NPV sebuah alternatif akan sama dengan 0 pada tingkat bunga. Mengalami pertumbuhan persentase pada tingkat bunga dapat disimpulkan bahwa merupakan alternatif terbaik. Thanks for watching, guys. Sekian video presentasi dari saya. Pada kata salah mohon maafkan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.